Selamat malam, ibu-ibu hebat. Apa kabar hari Selamat ini? Selamat malam, selamat Bu. malam. Kabar Ibu, baik. Apa kabar? Baik juga ya. Syukur kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niketut Praini Citrawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saya bertugas di TK Negeri Pembina Singaraja. Selanjutnya, Bu Lo silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. baik, terima kasih atas waktunya, Bu Raini. Kenalkan, saya Niluh Yarmini, bertugas di SMP Negeri 1 Susut. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bali. Silakan, Bu Komang. Kemudian, Bu Komang silahkan perkenalkan diri. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Wiryani, bertugas di SMP Negeri 4 Singaraja. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Buleleng. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai hari ini, uh, supaya kegiatan ini berjalan lancar, marilah kita melakukan penenangan diri sejenak melalui teknik stop. Ibu-ibu silahkan ambil posisi duduk yang senyaman-nyamannya, rilekskan badan, kemudian tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Tarik nafas sekali lagi. Hembuskan perlahan. Baik, sudah agak tenang Bu ya. Nah, kali ini saya bertindak sebagai supervisor dalam coaching ini dan Bu Loh sebagai coaching dan Bu Komang bertindak selaku coachee dalam coaching ini. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bagaimana Ibu sebagai coach dalam mengcoaching coachee dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coachee? Baik, Bu. Jadi, pertama, saya sebagai coach akan menanyakan kabar. Saya akan hadir penuh dalam proses coaching, mendengarkan dengan aktif, serta mengikuti alur percakapan Tirta dan menggali pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik, demikian dulu ya Bu kegiatan pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih atas kesempatannya Ibu-Ibu. Baik, terima kasih Bu Raini. Baik, terima kasih. Selamat malam Bu Loh Yarmini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat malam Bu Komang. Ada yang bisa saya bantu Bu Komang? Iya, begini. Apakah Ibu ada waktu sebentar? Nah, saya selalu ada waktu untuk Bu Komang. Bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Baik, Bu. Bu Loh, bagaimana kabarnya? Baik Bu. Baik. Eh, begini, Bu. Saya ingin cerita dengan Ibu Loh.
tentang hal yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu. Boleh Bu, dengan senang hati. Ya, begini Bu loh. Saya merasa siswa saya akhir-akhir ini di dalam kelas, terutama di pembelajaran IPA, di kelas itu kurang aktif, Bu. Mereka itu cenderung pasif, Bu. Baik Bu, Uh, kalau misalnya beberapa siswa saja Bu. Memang sih beberapa siswa saja, Bu ya. Namun sebagian besar yang saya lihat yang aktif dalam pembelajaran hanya yang itu-itu saja, Bu. Kan jadi saya bingung, Bu, kalau di kelas terus-terusan seperti ini. Sebelum lanjut Bu Komang, apa tujuan hari ini Bu Komang? Begini, Bu Loh, tujuan saya ingin berdiskusi dengan Ibu Loh, yaitu saya ingin mencari ide atau solusi tentang cara meningkatkan keaktifan murid dalam pembelajaran di kelas, Bu. Kegiatan keaktifan murid di dalam kelas saat pembelajaran. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu Loh. Nah Bu Komang, bisa Bu Komang ceritakan bagaimana keaktifan murid yang Bu Komang maksudkan? Jadi begini, Bu. Biasanya murid saya ajak diskusi di dalam kelas, yang aktif menjawab pertanyaan itu hanya itu-itu saja, Bu. Sedangkan murid lain hanya diam saja. Padahal saya sudah pancing dengan pertanyaan. Saya sudah berikan semangat, saya sudah berikan ice breaking, tapi mereka tidak mau memberikan pendapatnya, Bu. Mereka cenderung diam. Jadi, saya merasa apakah pembelajarannya yang kurang menarik ataukah mereka kurang paham dengan materi yang saya ajarkan. Memang sih, sekarang saya masih menyamakan cara penyampaian materinya di dalam kelas, Bu. Nah, kira-kira apa yang dibilang masih menyamakan pembelajaran untuk mereka, di mana ada murid yang aktif, namun kebanyakan yang tidak aktif. Kira-kira yang bisa Bu Komang lakukan apa? Apa, Bu ya? Apa saya akan terapkan pembelajaran diferensiasi, Bu ya? Jadi, anak-anak saya akan kelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, sehingga mereka akan belajar sesuai dengan minatnya, atau kesiapannya, atau profil belajarnya. Jadi, tidak saya samakan nanti di proses pembelajarannya, Bu. Dengan begitu, mereka jadi lebih tertarik pada materi yang saya sampaikan, Bu ya. Bagus sekali ide Bu Komang. Jadi, Bu Komang akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Benar begitu ya, Bu ya? Iya, Bu loh. Nah, sekarang Bu Komang, bagaimana cara Bu Komang menganalisis kebutuhan belajar murid? Jadi begini, Bu. Rencananya saya akan melakukan pemetaan terlebih dahulu. Saya akan melakukan tes diagnostik, yaitu diagnostik non-kognitifnya. Setelah itu menerapkan pembelajaran sesuai dengan mereka mau, sesuai dengan minatnya. Misalnya, yang suka belajar dengan menonton video, saya akan berikan video. Yang suka membaca, saya akan berikan bahan bacaan. Dan yang suka menggambar, saya suruh menggambar. Mungkin seperti itu kali Bu ya, yang akan saya terapkan. Wah, keren sekali Bu Komang. Jadi, Bu Komang akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid. Seperti memutarkan video dengan gambar, seperti itu Bu ya. Nah, setelah diskusi kita hari ini Bu,
Kapan rencana awalnya Bu Komang akan melakukan itu? Mungkin nanti malam saya akan siapkan apa saja yang perlu saya siapkan. Dan minggu-minggu ini saya akan rencananya melakukan tes diagnostik terlebih dahulu untuk murid-murid saya. Kemudian kita bisa menemukan pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Dan saya bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi. Bu Komang sangat antusias sekali ya. Jadi langsung malam ini membuat persiapan, jadi rencana awal dan besok sudah langsung menerapkan diagnostik tes untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Nah, Bu Komang, bagaimana cara Bu Komang agar tahu pembelajaran yang diterapkan sesuai kebutuhan belajar murid sudah ada progresnya atau tidak? Bagaimana caranya Bu Komang? Gimana ya? Kita bisa melihat dari keaktifan murid, di mana setelah saya terapkan pembelajaran diferensiasi, ada perubahan dari murid tersebut yang sebelumnya kurang aktif menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Dan kayaknya ini adalah langkah awal yang dapat kita jadikan sebagai dasar bahwa siswa sudah mengalami kemajuan dalam hal aktivitasnya dalam pembelajaran. Dan saya tidak sabar lagi ingin menceritakan pengalaman saya setelah menerapkan pembelajaran diferensiasi kepada Bu Loh. Pastinya saya akan hubungi Bu Loh bagaimana kelanjutan dari yang kita diskusikan hari ini, Bu. Baik Bu, saya juga tidak sabar Bu Komang mendengar keberhasilan Ibu meningkatkan keaktifan belajar murid di kelas. Dan semoga apa yang Ibu rencanakan nanti malam bisa diselesaikan segera dan besok sudah bisa action dan setelah itu saya bisa mendengar keberhasilan dari Bu Komang. Terima kasih Bu Loh. Tadi saya itu mumet sekali pikirannya. Gimana ya kira-kira caranya menangani masalah ini? Namun setelah saya diskusi dengan Bu Loh, saya jadinya dapat ide bahwa kita dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Sekali lagi, terima kasih banyak Bu Loh atas waktunya untuk diskusi kita hari ini. Ya, sama-sama Bu Komang. Idenya Bu Komang bagus sekali, di mana Bu Komang sudah bisa menemukan ide dan solusi dari masalah kurang aktifnya murid saat pembelajaran. Tetap semangat Bu Komang. Terima kasih banyak Bu Loh atas supportnya. Terima kasih kembali. Ya. Selamat malam, Bu Loh Yarmini. Selamat malam ini. Apa kabar Ibu malam ini? Kabar baik Bu. Nah, tadi Ibu sudah melakukan percakapan coaching bersama Koci. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur percakapan kita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coach saya yaitu Bu Komang Wiryani untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi serta ide dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, Bu. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Bu Loh Yarmini dan Ibu Komang sudah berjalan dengan baik.
dan juga dari proses dan alurnya sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Yarmini sudah berusaha menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Bu Komang. Sehingga Bu Komang bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan proses coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan terakhir, Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memahami lebih dalam lagi alur percakapan kita dalam praktik coaching, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Oke, semoga ke depannya kita bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian kegiatan pasca observasi kita kali ini. Nanti saya akan melihat bagaimana hasil dari coaching kita kali ini, apakah berhasil memperbaiki masalah yang dihadapi oleh Bu Komang. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bu Komang. Baik, terima kasih juga Bu Raini. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mengamati kami ketika kami melakukan praktek coaching. Sampai jumpa, Bu Lo. Selamat malam, Ibu-ibu. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu Apa Lo. kabar hari ini, Bu? Baik. Baik. Lo gimana kabarnya? Baik juga, Bu. Jadi sebelum pelaksanaan coaching hari ini, saya memperkenalkan diri. Saya Niluh Yarmini. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bangli. Dalam video kali ini, saya berperan sebagai supervisor dan rekan saya, Ibu Nikomang Wiryani, berperan sebagai coach dan Ibu Niketut Raini Citrawati berperan sebagai coaching. Nah, baik. Jadi sebelum kegiatan coaching berlangsung, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dengan berdiskusi dengan coach yaitu Ibu Nikomang Wiryani. Baik, Bu Komang. Ya, Yang mulai Bu Komang. ya. Selamat malam Bu Komang. Selamat malam, Bu Lo. Apa kabar? Baik. Bu Komang Sunapi, apa kabar? Baik, Bu Lo. Baik Bu, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Bu nih. Jadi Oke. sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Komang. Jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, terkait coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa pula disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses
kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, Bu. Kompetensi Ya, apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? yang akan saya kembangkan adalah yang pertama adalah dalam coaching hari ini, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan yang kedua, Bu. Kompetensi mana yang akan Ibu ingin diobservasi? Baik, kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Baik, Mbak. pertanyaan yang terakhir, Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu, Bu, kegiatan observasi kita kali ini. Silahkan sekarang Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih banyak, Bu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Halo, selamat malam, Bu Raini. Halo, Bu Raini, selamat malam. Bu Raini, selamat malam. Sepertinya Bu Raini keluar ya? Selamat malam Bu Komang. Oke, suara saya kedengeran Bu Raini ya? Kedengaran Bu, Ya, kedengaran Bu Komang. oke. Selamat malam Bu Raini. Ya, selamat Selamat, malam Bu Raini. selamat malam Bu Komang. Ya, apa kabar hari ini? Baik Bu Komang. Bu Komang apa kabar? Saya baik, Bu. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, Bu Raini ya. Oke, Bu Raini, sesuai dengan obrolan kita kemarin, Ibu mau ada yang disampaikan, nggih? Nggih, betul Bu Komang, ada yang ingin Tiang sampaikan kepada Ibu. Mungkin nanti kita tidak perlu banyak waktu ya, Bu ya. Cukup 15 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol. Nah, apa yang Ibu Raini ingin sampaikan? Baik Bu Komang, saya ingin menyampaikan permasalahan terkait bagaimana meningkatkan kemampuan murid saya, yaitu murid TK dalam hal mengenal angka dari 1 sampai 10, Bu. Baik, Bu. Permasalahannya berarti adalah terkait bagaimana meningkatkan kemampuan murid Ibu Raini dalam mengenal angka dari angka 1 sampai 10. Benar, Bu ya? Ya Bu Komang, benar sekali. Iya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin dapat meningkatkan kemampuan murid saya dalam hal mengenal angka
dari 1 sampai 10, Bu Komang. Oke, Bu. Yang Ibu Raini harapkan adalah meningkatkan kemampuan murid dalam mengenal angka dari 1 sampai 10. Kira-kira perubahan apa yang Ibu harapkan nantinya? Harapan saya, murid saya termotivasi untuk belajar mengenal angka sehingga akan mudah untuk memahami materi, menghubungkan benda dengan lambang bilangan atau angka yang akan dipelajari selanjutnya, Bu. Dari hal yang Ibu katakan tadi, kira-kira murid dengan kemampuan mengenal angka itu adalah kondisi ideal ada pada level 10. Nah, level berapa, Bu, dari skala 1 sampai 10? Sepertinya berada pada level 5, Bu Komang. Oke, di level 5, Bu ya. Ya, dari kondisi sekarang ke level berapa Ibu ingin tingkatkan agar ada perubahan? Saya ingin murid-murid saya itu berada pada level 7, Bu Komang. Karena kalau lebih dari itu, sepertinya masih sulit berkaca dari kondisi sekarang. Mengingat murid saya masih berada di jenjang TK, Bu. Oke. Dari level 5 ke 7 ya, Bu ya. Kira-kira usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam hal mengenal angka murid? Sebenarnya saya masih memikirkan itu ya, Bu Komang, terkait masalah ini. Apa tindakan yang harusnya saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan murid dalam mengenal angka ini? Tapi mungkin dengan secara langsung membimbing murid dalam memperkenalkan angka 1 sampai 10 dengan menggunakan kartu angka, berdiskusi dengan rekan sejawat terkait metode-metode menarik yang digunakan mengajar angka, dan melihat metode-metode menarik untuk mengajar angka di YouTube. Seperti itu, Bu Komang. Ya, ya. Ibu akan melakukan beberapa hal tersebut. Nah, kira-kira selain kegiatan itu, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan merancang pembelajaran mengenal angka secara menarik dengan pemanfaatan teknologi. Misalnya dengan menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Secil, pembelajaran TK dan PAUD, Bu Komang. Oke, berarti Ibu sudah merencanakan banyak hal ya, seperti berdiskusi dengan rekan sejawat terkait metode-metode menarik yang digunakan untuk mengenal angka. Melihat metode-metode menarik, cara untuk mengenalkan angka di YouTube, kemudian merancang pembelajaran angka yang menarik dengan pemanfaatan teknologi, misalnya dengan menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Secil, pelajaran TK dan PAUD. Kira-kira dari sekian hal tersebut, yang mana cepat bisa direalisasikan, Bu Raini? Oh ya, Bu, menurut Tiang yang mungkin bisa cepat saya realisasikan adalah mungkin pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Secil, pembelajaran TK dan PAUD, Bu Komang. Ya, untuk kegiatan ini, Ibu memerlukan bantuan dari siapa? Untuk kegiatan ini, Tiang memerlukan bantuan dari orang tua siswa. Tiang berkoordinasi dengan orang tua dan mengumumkan kepada mereka untuk bisa membimbing putra atau putrinya di rumah
belajar mengenal angka melalui HP. Seperti itu, Bu Komang. Nah, berarti Ibu akan berkoordinasi dengan orang tua murid ya, Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang menggunakan aplikasi secil pelajaran TK dan PAUD? Rencananya saya akan coba mulai besok, Bu Komang. Dan ini dilakukan setiap sore selama 30 menit saja setiap harinya di rumah murid masing-masing, Bu Komang. Oke, baik sekali Bu Raini. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Baik, Bu Komang, dari percakapan ini saya jadi mendapatkan gambaran terkait apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan murid dalam mengenal angka, seperti secara langsung membimbing murid dalam mengenalkan angka 1 sampai 10 menggunakan kartu angka, berdiskusi dengan rekan sejawat terkait metode-metode menarik yang digunakan dalam mengenalkan angka, serta melihat metode-metode menarik untuk mengenalkan angka di YouTube, dan merancang pembelajaran mengenal angka yang menarik dengan memanfaatkan aplikasi secil pelajaran TK dan PAUD, Bu Komang. Oke, Bu. Sekarang Ibu sudah ada gambaran untuk menciptakan pembelajaran mengenal angka 1 sampai 10 yang menarik sehingga kemampuan murid dalam mengenal angka meningkat. Oke, Bu. Saya tunggu kabar-kabar Ibu terkait hal-hal yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan murid dalam mengenal angka 1 sampai 10. Untuk kegiatan hari ini saya kira cukup ya Bu ya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik sehingga apa yang ingin Ibu inginkan terwujud. Terima kasih Bu Komang sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sebelumnya saya merasa sangat resah dengan permasalahan pembelajaran yang tengah saya hadapi ini, Bu. Saya sangat senang sekali sekarang dan rasa lega karena telah menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, sama-sama Ibu Raini. Mungkin lain kali kalau ada permasalahan lagi, jangan sungkan ya untuk menghubungi saya lagi Bu Raini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan Bu. Baik Bu Komang, sampai jumpa. Ya, terima kasih. Baik, selamat malam Bu Komang. Selamat malam Bu Yarmini. Nah, Bu Komang, Ibu sudah tadi dengan Bu Raini. Nah, beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik loh, Bu loh. Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Seperti itu, Ibu. Baik Bu, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Bu Komang dan Bu Raini sudah berjalan baik dan juga dari proses dan alur berjalan sesuai dengan alur kita. Dan Bu Komang sudah berusaha menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada Bu Raini sehingga Bu Raini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan proses coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan,
proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan saya yang terakhir, Bu, kompetensi apa Ya, lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan memahami lebih dalam lagi alur percakapan Tirta dalam praktek coaching, sehingga nanti Baik, Bu. Nah, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Demikian kegiatan pasca observasi kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat, Bu. baik Bu Lo, terima kasih. Sampai jumpa Bu Lo. Selamat Baik, malam. selamat malam. Baik, selamat malam Ibu-ibu hebat yang hadir pada hari ini. Apa kabar Ibu-ibu? Selamat malam, Selamat malam, Bu. Ibu apa kabar? kabar baik. Ya, baik. Untuk kegiatan coaching kita kali ini, saya sendiri Niko Mangwiriani sebagai supervisor, kemudian eh, Bu Loh Yarmini sebagai coachee, dan Bu Raini sebagai coach. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan coaching kita hari ini, saya ingin bertanya dulu kepada coach, persiapan apa yang akan dilakukan untuk coaching hari ini. Selamat malam, Ibu Loh Yarmini. Bu Raini, maaf. Selamat malam, Bu Raini. Selamat malam, Bu Komang. Apa kabar, Ibu? Baik-baik, Bu. Bu Komang bagaimana kabarnya? Baik, Bu Raini. Terima kasih ya. Suaha kita semua dalam keadaan baik. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu Raini. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Bu, terkait coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci, dan bagaimana Koci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu Raini? Baik, Bu Komang. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan dan akan secara spesifik yang ingin diobservasi pada coaching hari ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan terakhir untuk Bu Raini sebagai coach, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu Komang. Ya, ya, demikian dulu ya Bu ya kegiatan praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan Bu Raini melakukan coaching. Baik, Bu Komang, terima kasih. Selamat malam, Bu Lohyarmini. Selamat malam, Bu Raini.
Apa kabar Bu Lo hari ini? Kabar baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu, Bu? Saya juga kabarnya baik-baik saja Bu Lo. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bu Lo Yarmini, sesuai dengan obrolan kita kemarin, Ibu mau ada yang disampaikan nggih? Ini benar sekali, Bu. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Mungkin kita tidak begitu perlu banyak waktu nggih. Cukup 15 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol. Nah, apa yang Bu Yarmini ingin sampaikan? Baik, Bu. Saya ingin menyampaikan masalah terkait bagaimana meningkatkan pengetahuan kosakata murid dalam pembelajaran bahasa Inggris. Baik, Bu Lo. Permasalahannya adalah terkait bagaimana meningkatkan pengetahuan kosakata murid dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ya, benar sekali, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin dapat meningkatkan pengetahuan kosakata murid dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, Bu. Yang Ibu Yarmini harapkan adalah meningkatkan pengetahuan kosakata murid dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kira-kira perubahan apa yang Ibu harapkan? Jadi perubahan yang saya harapkan, murid termotivasi untuk belajar kosakata dalam bahasa Inggris sehingga akan mudah memahami materi-materi yang ada dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dari hal yang Ibu katakan, kira-kira murid dengan pengetahuan kosakata yang tinggi, aktif, dan kreatif dalam pembelajaran bahasa Inggris itu adalah kondisi ideal ada pada level 10. Nah, kira-kira sekarang murid Ibu ada pada level berapa, Bu, dari skala 1 sampai 10 itu? Eh, Sepertinya murid saya itu ada di level 5, Bu. Oke, di level 5 ya, Bu. Dari kondisi sekarang, ke level berapa Ibu ingin tingkatkan agar ada perubahan? Kalau dari peningkatan itu kayaknya di level 7, Bu. Karena kalau lebih dari level itu kayaknya berdasarkan dari pengetahuan yang dia miliki sekarang terkait kosakata itu untuk ke level lebih tinggi kayaknya belum bisa, Bu. Baik, dari level 5 meningkat ke level 7 ya, Bu. Kira-kira usaha apa yang bisa Ibu Yarmini lakukan untuk meningkatkan pengetahuan kosakata murid Ibu? Sebenarnya saya masih memikirkan caranya sih, Bu. Apa tindakan yang harus saya lakukan untuk meningkatkan pengetahuan kosakata murid saya. Tapi mungkin saya akan melakukan diskusi, Bu, dengan rekan sesama guru bahasa Inggris terkait dengan metode-metode pembelajaran yang digunakan. Kemudian apa namanya eh, menggunakan metode yang menarik untuk mengajarkan kosakata. Terus mencari sumber-sumber eh, cara atau teknik untuk mengajarkan kosakata di Google. Ibu akan melakukan beberapa hal tersebut. Nah, kira-kira selain kegiatan itu, apa yang akan Bu Loh lakukan?
Selain itu, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang menarik dengan pemanfaatan teknologi, misalnya seperti menggunakan aplikasi pembelajaran Woodwall, Bu. Berarti Bu Lo sudah merencanakan banyak hal seperti berdiskusi dengan rekan sesama guru bahasa Inggris terkait metode-metode menarik yang digunakan mengajar kosakata, mencari metode-metode menarik untuk mengajar kosakata di Google, dan merancang pembelajaran kosakata dengan menarik. Kira-kira dari sekian hal tersebut, yang mana cepat bisa Ibu realisasikan? Kalau dari hal-hal yang sudah saya sebutkan, mungkin yang paling cepat bisa saya realisasikan itu adalah merancang pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi dengan menggunakan aplikasi Woodwall, Bu. Baik, untuk kegiatan ini, Ibu memerlukan bantuan dari siapa saja, nggih? Kalau untuk kegiatan ini, mungkin saya memerlukan bantuan wali kelas siswa, Bu. Jadi saya akan mengadakan koordinasi dengan wali kelas agar mengumumkan ke siswa untuk membawa HP saat pembelajaran bahasa Inggris, Bu. Nah, berarti Ibu akan berkoordinasi dengan masing-masing wali kelas murid, ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang menggunakan aplikasi WordWall tersebut? Nah, mungkin saya akan menerapkan aplikasi ini itu di hari Selasa depan, Bu. Oke, baik sekali Bu Loh. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran terkait dengan apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan pengetahuan kosakata murid, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi dengan berdiskusi dengan rekan sesama guru bahasa Inggris, kemudian mencari metode-metode menarik di Google terkait bagaimana teknik mengajarkan kosakata, serta merancang pembelajaran kosakata dengan pemanfaatan teknologi seperti aplikasi Woodwall. Oke Bu Loh, sekarang Ibu sudah ada gambaran untuk menciptakan pembelajaran kosakata yang menarik sehingga pengetahuan kosakata murid meningkat. Oke Bu Loh, saya tunggu kabar dari Ibu terkait hal-hal yang Ibu lakukan untuk meningkatkan pengetahuan kosakata murid Ibu. Untuk kegiatan hari ini, saya kira cukup ya Bu. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik, sehingga apa yang Ibu inginkan bisa terwujud. Baik, terima kasih Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya terkait permasalahan yang saya hadapi, yaitu bagaimana meningkatkan pengetahuan kosakata murid dalam pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih banyak Bu Raini. Oke Bu Lo, sama-sama. Mungkin lain kali kalau ada permasalahan lagi, jangan sungkan-sungkan menghubungi saya lagi Bu. Sampai jumpa di lain kesempatan Bu Lo. Baik, terima kasih Bu. Baik, demikian tadi sudah dilakukan coaching. Eh, untuk selanjutnya, saya akan mengobservasi setelah terjadinya coaching. Selamat malam, Bu Yarmini. Selamat malam Bu Komang. Ya, apa kabar, Bu Raini? Baik, bagaimana dengan kabar Bu Komang hari ini? Baik, Bu Raini. Nah, Bu, Ibu sudah tadi melakukan percakapan coaching tadi. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama,
Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, Bu Komang. Di coaching kali ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Oke, Bu. Menurut saya sebagai observer tadi proses coaching antara Ibu Raini dan Ibu Yarmini sudah berjalan dengan baik dan juga dari proses dan alurnya berjalan sesuai dengan alur Tirta dan Ibu Raini sudah berusaha menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Bu Yarmini sehingga Ibu Raini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan proses coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan terakhir, Bu Raini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik, Bu Komang, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan memahami lebih dalam lagi alur percakapan Tirta dalam praktik coaching, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, Bu Raini, semoga ke depannya kita bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian kegiatan pasca observasi kita kali ini. Sampai jumpa, Bu. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih Bu Komang. Sampai jumpa, Bu Raini. Terima kasih.